kini dan mendatang. Selamatan kerja melalui kedokteran okupasi. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan mencatat jumlah kecelakaan kerja pada tahun 2022, tepatnya pada bulan Januari hingga bulan November, yaitu sebesar 265.334 kasus. Sedangkan pada tahun 2021 yang lalu, hal ini tentunya menjadi peningkatan sebesar 13,26%, yaitu sebesar 234.270 kasus. Ada 3 persentase penyebab dari kecelakaan kerja. Yang pertama, ada 3% yang disebabkan oleh hal-hal yang tidak bisa dihindarkan seperti bencana alam, lalu 24% disebabkan oleh lingkungan dan peralatan yang tidak sesuai dengan standar, dan 73% disebabkan karena perilaku yang tidak aman. Nah, kalian tahu nggak tentang kedokteran okupasi? Kedokteran okupasi adalah ilmu kedokteran yang berkaitan dengan komunitas atau individu pekerja dan lingkungan kerjanya. Fokus dari kedokteran okupasi yang pertama yaitu meningkatkan kesehatan dari pekerja, lalu melakukan pencegahan penyakit dan kecelakaan kerja, dan meningkatkan produktivitas para pekerja. Berikut beberapa peran penting kedokteran okupasi untuk memaksimalkan bonus demografi Indonesia. Yang pertama, melakukan penegakan diagnosis penyakit akibat kerja dan tata laksana penanganan secara komprehensif. Yang kedua, menentukan penilaian kelayakan kerja bagi pekerja dengan kondisi medis tertentu akibat sakit atau pasca kecelakaan. Lalu mengevaluasi program return to work atau kapan pekerja dapat kembali bekerja dengan aman. Yang keempat, melakukan penilaian kecacatan dan perhitungan persentase kecacatan akibat penyakit atau kecelakaan kerja. Lalu yang terakhir, melakukan medical check up yang ditanggung oleh perusahaan berdasarkan pada risiko pekerjaannya. Ada beberapa manfaat yang diperoleh oleh masyarakat yang berada di sekitar wilayah kerja. Pertama, pencegahan masalah kesehatan di tempat kerja. Lalu yang kedua, evaluasi dan diagnosis masalah kesehatan. Lalu, pengobatan dan rehabilitasi. Layanan yang diberikan oleh kedokteran okupasi dan kesehatan kerja antara lain ada diagnosis dan tata laksana penyakit akibat kerja, kelalaian kerja, program kembali kerja, penilaian kecacatan, pemeriksaan kesehatan meliputi medical check up dan pemeriksaan narkoba, lalu pelayanan program kesehatan kerja yang meliputi hearing conservation program, respiratory protection program, wellness program, dan lain-lain. Lalu ada vaksin pada pekerja dan pendampingan layanan kedokteran okupasi di perusahaan atau rumah sakit. Nah, sekarang sudah tahu kan seberapa penting kedokteran okupasi itu? Harapannya semoga kedokteran okupasi bisa membantu menanggulangi dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja di Indonesia.